Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Teori dan Teknik Kutipan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naura Asila dengan NIM PO 714231264008. Teori dan teknik kutipan adalah panduan komprehensif menerapkan pengutipan yang benar, etis, dan sistematis dalam penulisan akademis. Selanjutnya ada pengertian kutipan. Pengertian kutipan adalah landasan utama dan definisi pengutipan dalam penulisan teks ilmiah. Adapun hakikat dan pengertian kutipan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada definisi umum dan yang kedua ada pandangan para ahli. Pengertian kutipan dari definisi umum adalah pengambil alihan suatu kalimat, paragraf, atau gagasan dari karya tulis orang lain yang digunakan untuk memperkuat, memperjelas, atau membuktikan argumen dalam tulisan ilmiah. Pengutipan dilakukan dengan mencantumkan identitas sumber asli secara jelas untuk menjaga integritas akademis. Adapun pengertian kutipan dari pandangan para ahli adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal dalam buku, majalah, maupun surat kabar. Adapun pandangan dari KBBI, mengutip diartikan sebagai kegiatan mengambil perkataan atau kalimat dari buku dan acuan lainnya untuk menukil karangan. Adapun fungsi utama kutipan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada landasan teori, menjadi dasar argumen, dan pemikiran ilmiah yang kokoh. Yang kedua ada penguat pendapat, membuktikan fakta dan gagasan penulis dengan referensi teruji. Dan yang ketiga ada mencegah plagiarisme, bentuk penghormatan atas hak cipta dan karya intelektual penulis asli. Dan yang terakhir ada navigasi rujukan, memudahkan pembaca menelusuri sumber acuan yang lebih lanjut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Ilma dengan NIM PO 714231260011. Jenis kutipan utama ada dua. Yang pertama yaitu kutipan langsung, pengambil alihan teks secara persis sama tanpa mengubah struktur kata atau kalimat dari sumber aslinya, dalam kurung copy paste secara persis. Digunakan saat mengutip definisi tepat, undang-undang, rumus, atau pernyataan spesifik dari tokoh yang tidak boleh diubah. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung, pengambil alihan intisari atau ide pokok dari sumber asli yang kemudian ditulis ulang menggunakan gaya bahasa sendiri, dalam kurung parafrase. Sangat dianjurkan dalam karya ilmiah modern karena menunjukkan pemahaman penulis terhadap materi acuan. Selanjutnya yaitu karakteristik kutipan langsung. Yang pertama yaitu kutipan langsung pendek, yaitu kurang dari 40 kata atau kurang dari 4 baris. Ditempatkan menyatu dalam paragraf utama dan diapit tanda petik ganda. Yang kedua yaitu langsung panjang, yaitu 40 kata atau lebih dalam kurung lebih dari atau sama dengan 4 baris. Dipisahkan dalam blok tersendiri, menjorok ke dalam, spasi tunggal, dan tanpa tanda petik. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kutipan parafrase. Intisari gagasan disusun dalam kalimat baru, menyatu dalam paragraf tanpa tanda petik, dan disertai rujukan sumber. Prinsip-prinsip mengutip. Prinsip penting pengutipan. Yang pertama, tidak boleh mengubah makna atau penulis dengan keras mengubah maksud kalimat asli baik pada kutipan langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, penanda kesalahan teks. Jika teks asli memiliki kesalahan ejaan atau tata bahasa, gunakan penanda tanpa memperbaikinya secara sepihak. Yang ketiga, penghilang bagian teks. Bagian kalimat yang tidak relevan tidak boleh dihilangkan dengan materi memberi tanda elipsis tanpa merusak arti. Yang terakhir, transparansi sumber acuan. Wajib mencantumkan identitas asli, sumber asli, atau nama pengarang tahun dan nomor halaman secara akurat. Adapun beberapa perbandingan tata cara mengutip untuk kutipan langsung pendek, kutipan langsung panjang, dan kutipan tidak langsung. Untuk panjang teksnya itu kurang dari 40 kata atau di bawah kurang dari 4 baris. Kutipan langsung itu lebih dari 40 kata atau lebih dari 4 baris.
kutipan tidak langsung itu bebas atau intisari gagasan. Untuk integrasi paragraf, menyatu dengan teks utama, dipisah menjadi blok khusus, menyatu dengan teks utama. Untuk penggunaan tanda petik, diapit tanda petik, tanpa tanda petik, tanpa tanda petik. Yang keempat, spasi antar baris sesuai spasi teks atau 1,5 atau 2,0. Spasi tunggal 1,0 sesuai spasi teks 1,5 atau 2,0. Format identasi sejajar dengan paragraf, menjorok 5-7 ketukan ke dalam, sejajar dengan paragraf. Adapun persentase sistem pengutipan ilmiah untuk Harvard Style itu berkisaran 88%, untuk Harvard Style itu sekitar 75%. Untuk pengutipan ilmiah untuk Chicago atau Turabian berada di kisaran 62%. Untuk Vancouver Style itu tersendiri 50%. Pemilihan gaya pengutipan ditentukan oleh institusi masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih.